warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan Bu Fi akan kasih sebuah kasus, yaitu kasus pertama yang kaitannya dengan uh, pengklasifikasian biaya pada perusahaan manufaktur, gitu kan. Ini untuk ya, ini untuk kasusnya, ya. Kasus pertama itu pada PT AATEX, di mana untuk uraian kasusnya, PT AATEX ini sebuah perusahaan yang memproduksi pakaian muslim anak dan dewasa. Berikut ini adalah data tentang biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk diklasifikasikan. Biaya tersebut ini terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk membeli dan memproses produk tersebut. Nah, ini nanti filenya akan Bu Vi kirimkan ke kalian. Nah, di sini ada 37 macam pembiayaan yang terjadi di perusahaan PT AATEX ini. Yang pertama itu kain. Tentu kain ini nanti akan masuk ke pengklasifikasian biaya apa, seperti itu. Selanjutnya kancing, benang, render, resleting, pita, tukang obras, tukang potong, tukang border, ya, tukang bikin pola, tukang jahit, tukang pemasangan kancing, komisi penjualan, biaya pengiriman barang, biaya promosi, gaji sapam, gaji salesman, sewa kantor, gaji direktur pabrik, penyusutan peralatan kantor, biaya perusahaan kantor, honorium akuntan kantor, sewa gedung produk jadi, asuransi kesehatan dan kecelakaan buruh, asuransi kebakaran pabrik, biaya riset metode pabrik, biaya penyusutan peralatan pabrik, biaya training karyawan pabrik, upah lembur buruh, sewa komputer kantor, biaya listrik pabrik, biaya PDAM pabrik, biaya telepon pabrik, gaji pengawas pabrik, biaya alat tulis kantor, biaya alat tulis bagian penjualan, biaya sampel produk gratis. Nah, untuk petunjuknya, berdasarkan data di atas, Anda sebagai seorang akuntan di PT AATEX diminta untuk mengklasifikasikan biaya-biaya tersebut ke dalam, yang pertama nih, biaya bahan baku yang termasuk biaya yang di atas itu, manakah yang termasuk dengan biaya bahan baku. Nah, materinya itu bisa kalian lihat di YouTube dosen akuntansi PHB. Di situ sudah ada pengklasifikasian dari macam-macam biaya. Tinggal kalian pahami lantas diimplementasikan di kasus pertama ini. Ya. Biaya bahan baku atau BBB, biaya tenaga kerja langsung atau PTKL, biaya overhead pabrik, biaya beban pemasaran, beban administrasi umum atau PAU, biaya tetap, biaya variabel, biaya semi variabel, dan biaya produksi serta biaya non produksi. Nah, untuk lembar jawabnya silakan nanti kalian tinggal checklist di sini nih. Ya. Jadi nanti antara biaya produksi dan non produksi. Contoh, Bu Ufi kasih contoh untuk kain. Kain ini otomatis karena perusahaan membiayai busana muslim, jadi kain itu termasuk bahan baku. Kemudian, nah, ini kan ada biaya produksi dan biaya non produksi. Kalian checklist yang bagian biaya produksinya saja, karena kain ini termasuk ke dalam biaya produksi. Biaya non produksinya dilewatkan. Nah, terus biaya berdasarkan hubungan dengan volume persediaan. Nah, ini untuk biaya kain ini termasuk biaya tetapkah, biaya variabelkah, atau biaya semi
variabel. Nah, menurut kalian apa nih kain ini masuk ketiga kategori pembiayaan tersebut, kayak gitu kan? Nah, itu yang harus kalian kerjakan untuk persiapan kasus satu ini. Nanti silahkan yang pengklasifikasian tinggal di checklist aja isinya ya. Jadi ada beberapa yang harus kalian checklist sampai 37 ini tuh yang harus kalian checklist ya. Selamat mengerjakan itu untuk kasus pertama hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik. Kemudian akan kita bahas pada pertemuan hari Senin ya, hari Senin dan hari Selasa. Baik, hari Senin itu yang kelas apa ya berarti, iya, terus nanti hari Selasanya kelas K, seperti itu ya. Jadi nanti ini silakan dikerjakan sehingga nanti pada saat pertemuan kita tinggal langsung untuk meneliti kebenaran dari jawabannya kalian. Terima kasih. Nanti bisa upload di Drive dan berbagi di Pufi, dan akan apa? Kalian bisa upload di Sinau aja. Nanti Pufi cek. Berarti setelah apa? Sebelum hari Senin itu harus diupload di Sinau seperti itu. Oke. Hari Senin dan sebelum pertemuannya Pufi harus diupload di Sinau. Mungkin itu sih yang bisa Pufi sampaikan untuk kasus pertama hari ini. Terima kasih semuanya.